Saudara, kita belajar dari seseorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Saudara, dia adalah penggenap dari semua nubuatan. Saudara, sebelum dia lahir, di kitab Yesaya sudah dikatakan ada seseorang yang akan berseru-seru dan membuka, saudara, setiap belenggu. Dia akan berseru-seru di padang gurun, saudara, dan kemudian pada waktu di dalam perut dia sudah, saudara, kepenuhan Roh Kudus. Dan dialah orang yang menyelesaikan semuanya tuntas dan genap. Dia dinubuatkan sangat banyak dan dia menggenapkan semuanya. Dia tetap manusia. Dia pernah meragukan Tuhan Yesus. Dia tetap manusia, dia pernah kesepian. Dia pernah berpikir, kenapa Tuhan gak tengokin saya di penjara. Tetapi dia lolos, dia keluar. Dan kemuliaannya, mahkotanya adalah pada waktu dia dipotong kepalanya karena menyampaikan kebenaran. Saudara, dalam hidup ini kita semua dinubuatkan sudah ratusan tahun. Saudara, sebelum semuanya Alkitab berkatakan ada generasi Joel. Saudara, sebelum semuanya, saudara, 100 tahun yang lalu, Maria Ether, saudara, dan semua tokoh-tokoh termasuk Billy Graham berkata ada satu generasi terakhir. Generasi yang akan melakukan sign and wonder. Generasi yang akan memenuhi setiap stadion. Generasi tanpa wajah karena tidak tahu siapa. Tetapi dia membuat lawatan di seluruh dunia. Saudara, kita adalah generasi yang seperti Yohanes Pembaptis. Sudah dinubuatkan dari ratusan tahun yang lalu. Persoalannya, apakah kita juga bisa menyelesaikan sempurna seperti Yohanes Pembaptis? Mari kita belajar, saudara, pagi hari ini. Saudara, yang pertama ayatnya berkata begini. Lalu Yesus berkata lagi, sepanjang sejarah di dunia tidak pernah ada orang yang lebih besar dari Yohanes. Saudara, penggenap nubuatan adalah orang yang besar di hadapan Tuhan dan manusia. Penggenap mimpi Tuhan adalah orang-orang yang besar di hadapan Tuhan dan manusia. Walaupun ayatnya berkata begini, tetapi mereka yang berjalan dalam dimensi kerajaan Allah, sekalipun tidak terlihat, mereka bahkan bisa menjadi lebih besar. Jadi ada orang-orang yang juga nanti menjadi penggenap dan berjalan dalam dimensi, saudara, ya, kerajaan Allah. Maka dialah, saudara, bisa menjadi lebih besar. Tapi saya tidak bahas tentang hal ini. Yang saya bahas bagaimana menjadi penggenap, menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita yang pertama nih, saudara, ya, yang pertama ini wajib. Ayatnya berkata begini, Yohanes pada waktu itu berkata, dialah yang harus makin penting dan saya makin kurang penting. Dalam ayat yang lain berkata, dia harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Saudara, ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan memberi kita kuasa, ketika Tuhan memberi kita begitu banyak karunia, ketika kita mulai naik dari satu level kepada level lain, sangat mudah untuk kita menjadi besar kepala. Kita menjadi besar soal apa? Ego. Kita merasa berjasa. Saudara, dan itu hancurlah semua yang Tuhan impikan. Bisa mengerti? Begitu kita besar kepala, kita besar ego,
kita besar saudara ya, maunya besar saudara ya, merasa harus dihargai, besar jasanya. Detik itu iblis punya banyak kesempatan untuk menghentikan dan merubah kita bukan menjadi penggenap. Di tengah Tuhan mau bawa semuanya, bisakah kita berkata, Tuhan, buat aku makin tahu aku ini gak penting. Gak penting perasaanku, gak penting egoku, gak penting mauku. Semua Engkau. Saudara, setiap kali ada orang yang berkata, Bu, nama ibu dijelekin loh, karena anak buah ibu melakukan ini dan itu. Saya akan senyum dan berkata, terima kasih Tuhan. Karena sekali lagi Engkau membuat aku lebih kecil. Dan Engkau membuat aku lebih tidak penting. Saudara, setiap kali ya, saya pengen apa dan gak dapat. Ya, hal-hal simpel. Pada waktu saya bikin rumah, saya pengen batap di kamar saya sembari nonton TV. Itu keinginan males. Karena saya itu hobinya sebenarnya berendam air panas, tapi gawatnya sembari nonton. Dan karena banyak hal itu tidak keturutan. Dan saya senyum. Terima kasih Tuhan. Karena memang itu gak penting. Gak penting sama sekali. Saudara, hal kecil lagi. Saya di teras saya itu tidak ada air, saudara, tidak ada keran air. Jadi setiap kali nyiram harus bolak-balik ambil ember buat nyiram. Dan setiap kali saya lakukan itu, saya senyum dan saya berkata, bagus Tuhan. Karena gak penting. Ini memaksa Ibu Iin sedikit olahraga. Saudara, ada begitu banyak hal mungkin terjadi tidak sesuai dengan keinginan saudara. Tapi bisakah setiap kali itu terjadi tidak sesuai dengan keinginan saudara? Saudara berkata, bagus. Karena memang aku harus belajar sangat tidak penting. Yang penting adalah kepentingan Tuhan. Bisakah saudara semakin hari, semakin berkata, kalau nih ya badan sakit semua. Nah, saudara harus tahu, itu bukan saatnya istirahat. Itu saatnya apa? Bilang, badan gak penting lu rasa sakit. Penting buat saya melayani Tuhan. Kalau saudara sedang sangat terasa tidak pengen nyanyi, itu saatnya apa? Nyanyi yang keras. Saudara bisa ngerti gak? Seringkali saudara sudah dengar saya bilang, saudara, banyak kali orang itu berpikir, saya selalu mood nyanyi, saya selalu mood nyembah. Enggak saudara. Saudara, pada saat saya sangat tidak ingin, justru itulah saat saya akan mengambil keputusan untuk nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Saudara, kalau badan saya rentak nih dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka itu saatnya saya nari. Karena saya berkata selalu ke badan saya, enggak penting apa yang kamu rasa, penting yang Tuhan inginkan. Saya berdoa ini tancap ke saudara. Karena sebentar lagi Tuhan mau bawa kita sangat tinggi. Kalau saudara merasa berjasa, itu masalah besar. Saudara bilang, kan saya. Sudah deh, sudah. Itu membuka pintu buat iblis. Dengarkan saya baik-baik ya. Kalau saudara merasa berjasa, saudara membuka kesempatan buat iblis. Kalau saudara merasa bahwa ini mau saya,
itu sudah pasti salah. Saudara, kalau engkau berkata saya kan pemimpin, saya harus dilayani, salah. Kita ada di dalam dunia yang berkata siapa yang mau jadi pemimpin dia harus jadi hamba dari semuanya. Saya berdoa saudara mengerti ini. Hal kedua, saudara dia menyiapkan jalan. Ada banyak orang salah mengerti soal di sini. Dia bilang begini, Yohanes 3 ayat 28, aku ini bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Sangat banyak orang mau jadi bintang, tapi tidak banyak orang mau menyiapkan jalan. Saya bicara di sini, orang-orang yang mau jadi besar, bukan orang saudara yang di depan khotbah seperti saya. Saudara mungkin yang jadi besar nanti kalau di surga kita ketemu CS yang menyiapkan jalan untuk kita kebaktian dengan semuanya bersih. Saudara, seringkali kita lupa untuk menyiapkan jalan. Saya buat praktis ya. Pagi hari ini saya pengen saudara semua itu masuk menjadi orang yang besar di hadapan Allah. Kalau saudara dengar misalnya ulang tahun, mana yang mau ulang tahun? Siapkan jalan. Dengan cara apa? Saudara dolingin Mahanaim. Saudara dolingin kota saudara. Saudara kalau perlu nih lepas alas kaki. Saudara jalan. Itu yang besar di hadapan Allah. Saudara kemudian apa lagi? Saudara misalnya nih, oke, saya tahu nih mana yang mau ulang tahun. Maka saudara tanpa bilang-bilang siapapun, jam 10 malam saudara nyembah di sini, 2 jam, saudara pulang. Saudara jam 12 malam ada lagi yang lain, nari sendiri. Itu nyiapin jalan. Mungkin ada yang datang jam 2 nari di hadapan Tuhan. Itu nyiapin jalan. Mungkin ada pemain keyboard yang tiba-tiba datang di sini. Tahan pada siapapun. Saudara nyanyi nyembah sendiri. Itu nyiapin jalan. Saudara ketika saudara yang lain menikmati duduk di sini. Ada yang masak. Saudara ada yang ngeluarin uangnya. Saudara itu menyiapkan jalan. Dan orang yang menyiapkan jalan itu punya nilai lebih tinggi saudara. Saudara sebenarnya itu salah satu yang saya buat. Saudara dulu setiap kali acara Bahtera, maka sebenarnya Pak Agung seringkali pakai istilah begini. Ibu Iin yang nyiapin, saya yang gunting pita. Saudara, saya akan mulai memikirkan, tanya Tuhan. Tuhan maunya temanya apa? Kemudian saya akan mulai tanya Tuhan detail. Apa saja barang profetik yang mau dibagikan dan saya buatin. Saudara, saya cariin. Ya, mungkin beras, mungkin apapun yang bisa dibagikan untuk nolong. Walaupun Bapak juga nyariin. Tapi itu nyiapin jalan. Ya. Dan setiap kali saya mulai tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan bilang buat jubah, saya akan tanya. Ada yang dibuatin atau mau buat sendiri? Kemudian beberapa bilang, buatin. Tanyain Tuhan modelnya. Saudara ini nyiapin jalan. Sampai hari ini saya bilang ini Tuhan, saya ini terima sangat banyak. Saya terima lebih daripada yang saya tidak layak. Saudara, saudara cek deh gajinya presiden. Saudara itu ada di YouTube dimanapun. Dan saya mau saudara setiap pribadi. Jadilah orang hari-hari ini yang menyiapkan lawatan terbesar. Saudara bilang, Bu caranya gimana?
berdiri di atas deklarasi di rumahmu. Saudara kelilingi gang demi gang. Saudara bikin batu isi deklarasi sebarkan. Saudara, biar bagaimanapun saya kelilingi seluruh bait kasih. Saudara jalan kaki. Saudara, hari itu saya tidak punya pembantu. Hari itu saya sedang hamil. Tapi saya jalanin. Saudara, dan karena itulah Tuhan memberikan kepada saya. Saudara, ada banyak orang yang melihat ketika saya di depan. Ini terus terang ya, kalau di depan ini banyak gak dihitung. Kenapa di depan ini saudara sudah lihat. Dikasih tepuk tangan. Saya sebenarnya gak mau cerita kenapa. Kalau cerita itu hilang bonusnya. Tapi tahukah saudara, setiap kali kita mau acara, Kak Puji itu bisa 24 kali keliling. Jalan kaki. Tahukah saudara, ketika setiap acara Monas, saya jam 4 pagi sendirian nyembah di sana telungkup. Anggur manis, saya tiap kali 7 kali saudara, saya ke sana sendirian berjam-jam nyembah. Saudara, saya ke Transera, saya nari sendirian di sana. Saudara, mulai dari awal terus. Dan upah kita sangat besar kalau kita menyiapkan jalan. Siapkan jalan, karena di depan akan ada sangat banyak kemuliaan, lawatan, mujizat, terobosan. Saudara, kalau saudara lihat seorang anak misalnya nih ya. Saudara lihat nih, wah ini anak ini pintar main musik. Atau ini anak berbakat. Siapkan jalan. Saudara, hari itu saya melihat Holmes Stanley. Saudara, saya tahu one day mereka akan menjadi pemain musiknya Tuhan, penyembah. Dan saya mulai siapkan jalan. Saudara, saya mulai duduk sama mereka. Saya itu di rumah teriak-teriak begini loh. Holmes jadi air terjun. Stanley jadi pembawa ya keilahian. Leo jadi pembawa lawatan. Saudara, tidak ada yang tahu, tapi ini adalah menyiapkan jalan. Apakah saya berhenti? Enggak, tanya Pak Luki. Saudara, dan sekali lagi siapkan jalan. One day saya tahu Pak Luki akan membangkitkan orang mati. Saya tahu one day saudara, Pak Luki akan lebih dahsyat dari saya. Saudara, dia akan berjalan sign dan wonder. Saya tahu. Saudara, sekali lagi saya siapkan jalan. Saya selalu cerewet sama Bu Nita. Kenapa? One day saya tahu Ibu Nita 10 kali lebih dahsyat dari saya. Saudara, kenapa? Karena saya mau menyiapkan jalan buat saudara. Saya ini sekarang lagi ngincar Obaja, lagi ngincar Christian. Cuma saudara, kayak Christian ya, setiap kali saya deketin lari. Saudara, saya tahu menyiapkan jalan itu gak selalu diterima. Seringkali dianggap, dimaki, seringkali di belakang. Saudara ya, dianggapnya saudara, kita ini cuma mau menyusahkan. Padahal saya sangat ingin menyiapkan jalan. Saya sangat ingin menyiapkan jalan buat Matthew, buat Olvi. Saudara, buat saya, kerinduan saya tidak pernah saya menjadi semakin besar. Kerinduan saya one day Randy 10 kali lebih hebat dari saya. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, kalau saya mesti bayar, kalau saya mesti buka jalan, kalau saya ini mesti ngecerin mereka, dia anggap cerewet, gak apa-apa. Saya mau siapkan jalan. Dan pagi ini saya berkata, banyak orang di sini
Saudara mungkin bukan saudara yang jadi bintang. Mungkin bukan saudara yang akan saudara jadi pembawa KKR besar. Mungkin bukan saudara yang akan namanya dipajang. Bukan saudara yang ketemu presiden. Tapi hari ini saya mau berkata, adakah saudara mau jadi pembuka jalan? Apakah saudara mau nemenin saya? Dan ingat, percayalah upah kita lebih besar dari mereka. Saudara pembuka jalan, itu upahnya gede, saudara. Tapi saya lihat belum banyak orang yang benar-benar berkata, I do. Saya akan lakukan. Saya lakukan. Saudara, kita teruskan. Ya. Kita lihat saudara, apalagi yang membuat Yohanes Pembaptis ini menjadi sangat besar. Karena ini bagian kita semua. Jadi ingat, yang pertama, kita harus semakin kecil, semakin tidak penting. Tuhan yang semakin penting. Amin. Saudara, ini kalau gini ya, mulai batuk, saudara gini, alah batuk, pergi dalam nama Yesus, gak penting itu. Nah, saudara, yang kedua, tadi saudara sudah menyiapkan jalan. Yang ketiga, beranikan memberi laku baru. Saudara, Matius 11 ayat 7 dan 9 berkata, Yesus berkata pada orang banyak itu tentang Yohanes, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus tempatnya di istana. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi benar, bahkan lebih dari para nabi. Saudara, dia ini anak imam besar ya. Jadi anak imam besar itu ada sekolahnya, saudara. Normalnya semua anak imam besar akan masuk sekolah imam, akan pakai baju lenan halus, akan makan roti terbaik, akan makan daging terenak. Saudara bisa bayangkan, itu otomatis yang dinikmati oleh Yohanes karena anak imam besar. Itu seperti otomatis yang dinikmati oleh Michael Elion. Ya, mereka punya hadiah segudang, mereka punya kemudahan, itu otomatis. Tetapi yang ajaib dari Yohanes Pembaptis, saudara, dia tidak pakai itu. Dia berikan nyanyian baru ketika dia memutuskan ke padang gurun. Ketika dia memutuskan doa dan puasa seumur hidupnya. Ketika dia memutuskan, saudara, tidak makan sama sekali daging yang terenak, tidak makan sama sekali roti yang terbaik, tapi cuma makan madu dan belalang. Saudara, ada nyanyian baru. Dan orang berkata dia gila. Orang berkata dia anak yang aneh. Tapi dia tidak peduli. Ketika teman-temannya masuk sekolah rame-rame, ketika semuanya mengalami kemudahan, dia berani memilih jalan di mana dia harus memulai. Dia menahan semua panas, kekeringan. Saudara tahu bagaimana Israel kalau kering. Buat saya sangat mudah kalau saya memulai pelayanan di Bandung. Saya tinggal meneruskan orang tua saya. Buat saya sangat mudah kalau saya sekolah di Bandung. Karena Parahyangan, ITB, semuanya itu dimuridkan oleh ayah saya. Saya akan lulus dengan cepat. Ada puluhan, ratusan yang membantu saya. Tapi ketika saya harus memilih jalan baru, yaitu saya sekolah di Belanda. Ketika ayah saya tidak ada uang, dan saya harus jalan dengan iman.
Dan ketika berapapun yang saya punya, Tuhan minta. Ketika bahkan tidak ada satu gereja pun hari itu yang berjalan dalam kenabian, dalam urapan, dan mereka sedang tertidur. Tapi itulah jalan baru, nyanyian baru yang saya pilih. Saudara, ketika saya mulai pelayanan rumah singgah dan saya membuka pintu di rumah saya, ketika saya tidak punya apapun dan saya harus minta, saudara, ke Goro, ke Makro, ke pasar, itu jalan baru. Hari ini mungkin saudara bisa dengan mudah. Saudara berkata, ya saya cuma punya segini. Saya punyanya cuma 20.000, ya udahlah. Paling saya kasih kolektor dan saya nggak bisa apa-apa. Tapi beranikah saudara dengan semua senjata, semua urapan, semua jubah, saudara bilang, dari 20.000 yang saya punya, saya buka jalan baru. Saya buka rumah singgah. Saya akan pergi ke pasar pagi-pagi, minta sayur. Saya akan pergi ke restorannya, mungkin punyanya Stephen, punyanya Nico. Dan saya akan ambil semua sisa makanan. Saya akan masak. Dan saya akan bagikan setiap hari. Beranikah saudara menyanyikan nyanyian baru? Maka saudara akan besar di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya berkata kita bikin jubah, dan hari itu bahkan saya tidak punya uang sama sekali. Karena itu saya kumpulkan apapun, perca-perca saya minta dari orang. Dan buat dasar kainnya, hari itu kita pakai kain belacu. Kain belacu itu kain buat orang mati, buat mayat, yang harganya hari itu per meter cuma 2.000. Itu jubah kita pertama. Orang melihatnya lumayan lah, lumayan, gak bagus tapi lumayan. Tapi saya tahu pada waktu itu lari keluarnya. Saya tahu Tuhan senyum. Itu jubah terjelek, jubah termurah, bahkan jubah buat orang mati, buat mayat kainnya. Tapi saya tahu itu jalan baru, nyanyian baru. Saudara, hari ini Tuhan sedang menawarkan ribuan jalan baru, ribuan nyanyian baru. Yang Tuhan berkata, nak, mau gak sih jalan sama aku yang baru? Beranikah engkau melewati jalan baru? Beranikah engkau memberi lagu baru? Beranikah engkau sebuah perjalanan baru dengan aku? Dan ini tidak berlaku 1-2 orang, ditawarkan ke semua. Siapa yang mau jadi besar? Lagu baru tidak cuma lagu sumpah yang kita buat, tapi lagu baru ketika dalam perjalanan. Saudara, saya dulu ketika saya di Belanda itu, setiap kali saudara saya terlambat, kemalaman, karena bus itu mulai ada jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi kalau saya ngelembur, saya harus jalan kaki. Dan itu melewati hutan. Dan disitulah saya pernah dilecehkan, karena memang melewati hutan dan memang tidak ada penerangan. Jadi setiap kali saya lewatin itu, tapi itu harus tetap saya lewati, suka tidak suka. Maka saya akan bermazmur dan bermazmur, nyanyi dan nyanyi. Saudara, saya akan nyanyi sekeras-kerasnya. Saudara, bukan karena saya mau memuji Tuhan, tapi karena saya takut sebenarnya.
Tapi justru seperti itulah lagu baru. Itulah lagu baru yang akan naik ketika hidupmu mepet. Ketika hidupmu dihancurkan. Ketika hidupmu, saudara, sangat bergantung pada Tuhan. Karena tidak ada yang lain yang saudara bisa pegang kecuali Tuhan. Hari ini itu ditawarkan buat saudara. Senjata, urapan, jubah, semua sudah diturunkan. Tapi maukah saudara mulai berjalan dengan berkata, ini lagu baruku, ini jalan baruku, ini cintaku yang baru mereka. Saudara, kita lihat selanjutnya. Dia berani meneriakkan kebenaran. Saudara, hari itu dia tahu kalau dia meneriakkan kebenaran, maka ujungnya dia mungkin dibunuh. Dan benar, dia dibunuh. Tuhan tidak meluputkan dia dari cawan itu. Sebab sebelum itu Herodes menyuruh menangkap Yohanes dan mengikat dia dan memasukkan dalam penjara. Sebab pernah Yohanes berkata begini kepada Herodes, tidak boleh engkau kawin dengan Herodias. Saudara, dia juga berkata kepada orang Farisi, hai anak-anak ular beludak. Untuk menyampaikan yang baik, yang manis, yang orang kan berkata tepuk tangan. Misalnya saudara datang ke seseorang dan bilang, Pak Samuel, saya sangat diberkati dengan Bapak. Bapak itu baik banget, Bapak luar biasa. Itu gampang. Tapi kalau one day saudara harus menyampaikan dengan berkata, Pak, Tuhan bilang Bapak harus bertobat. Saudara, pada waktu saya membaca, saudara, 10 hal yang tidak boleh dilakukan pendeta kalau jemaatnya mau di atas 10.000. Saya nggak lulus semuanya, saudara. Saudara, karena salah satunya berkata apa? Tidak boleh keras. Harus selalu nice kepada semua golongan. Tidak boleh membongkar dan tidak boleh menyebut kesalahan orang, apalagi di depan. Ya. Saudara, kalau mau negur harus caranya muter keliling dunia. Saudara, dan tidak boleh ya menyinggung ya setiap orang. Saudara, saya ketawa, saya bilang, oh Tuhan, kalau pakai kata dia saya udah gak mungkin lah jemaat saya di atas 10.000. Karena saya terlalu keras. Terlalu, saudara, terus terang. Tapi saya bilang sama saudara, itu pilihan. Dari awal saya masuk pelayanan, saya bilang, Tuhan, kita punya perjanjian terus terang. Dan kalau saudara ada di tempat ini, kita punya perjanjian terus terang. Saya gak akan munafik sama saudara. Saya akan berkata, kamu belum siap. Saya akan berkata, malas. Nilai kita sekian. Saya akan berkata apa adanya. Dan kalau saudara berkata, Bu, ibu terlalu galak, terlalu menyakiti, saya berkata, enggak apa-apa. Saya selalu bilang terus terang juga. Di tempat lain gak salah. Kalau saudara merasa bisa bertumbuh di tempat lain, silahkan. Saya selalu bilang sama banyak orang, kalau saudara merasa saya tidak suka dengan saya mendidik kamu keras, silahkan pindah. Silahkan ke tempat lain. Tapi kalau saudara di sini, bersikaplah sebagai tentara. Dan kita akan masuk dalam perjanjian terus terang. Saudara, beberapa orang kalau konseling sama saya sampai ngomong begini, termasuk Paili, Lydia. Lydia itu orang yang ajaib, saudara. Tapi dia punya statement begini, jangan pernah konseling sama Bu Iin karena kamu cuma akan sakit hati.
Dia akan menertawakan kesakitanmu. Saudara, dia sebenarnya punya masalah, haleluya, puji Tuhan. Dan kalau pendeta lain akan menangis bersama dia, pok, ya. Tapi saya selalu bilang sama Lydia, kalau kamu masih menangis, berarti kamu memilih untuk sepakat dengan iblis dan roh kesakitan. Setiap kali kamu disakiti, angkat itu jadi mesbah. Setiap kali kamu melihat kegagalan, angkat itu sebagai aroma kerendahan hati. Setiap kamu dapat semua yang kamu tidak suka, angkat itu sebagai penyangkalan diri. Kalau kamu masih nangis karena kamu gak dapat yang kamu rindukan, bahkan yang Tuhan janjikan, kamu belum lulus. Kamu belum lulus. Saudara, beberapa orang menganggap cara saya salah. Tapi buat saya itulah jalan yang saya pilih. Saudara, saya memilih jalan itu. Dan saya tahu saya ada selamanya di jalan itu. Jalan apa? Memikul salib adalah kebanggaan. Berlari ke mesbah. Saya bukan orang yang akan menghindari mesbah. Saya akan berlari ke mesbah. Dan saya mau saudara tahu betapa mulianya, betapa sebuah kehormatan kalau ada mesbah dan kita bisa berlari ke sana. Sekali lagi, itu bukan penderitaan. Alkitab berkata di dalam Mazmur, itu kesukaanku, kata Daud, ketika aku boleh berlari ke mesbah. Hari ini panggilan, ini khotbah bukan untuk orang-orang yang mau sekedar, tapi untuk orang-orang yang berkata, hidupku untuk keilahian, untuk kekekalan, untuk kemuliaan. Saudara, mesbah itu bukan saudara bunuh diri gitu ya. Atau mesbah itu saudara bilang ini saya jadi martir. Saudara enggak. Mesbah itu day by day. Yang paling engkau suka. Dan itu yang paling kau harus letakkan. Yang paling menjadi pride. Itu yang paling saudara harus letakkan. Itu mesbah. Kita teruskan. Saudara, hidup dengan cara Tuhan, hikmat Tuhan, dan bukan dengan cara manusia. Hari itu Yohanes membuat dari bulu unta, ikat pinggangnya kulit. Saudara bayangin ya, semua orang kan bilang begini, Yohanes lu gak usah cari gara-gara lah, lu anak imam, lu pakai aja lenan halus. Itu juga dari Tuhan, betul kan? Itu juga dari Tuhan. Tetapi Tuhan tapi Yohanes tahu. Dia dipanggil untuk berbeda. Dia dipanggil untuk pakai bulu unta. Gak enak, kasar. Dia dipakai, saudara, untuk berteriak-teriak. Dan ketika itu di tengah banyak orang, dia berteriak, lihat, itu anak domba Allah. Saudara, dia tidak pernah menilai karena sifat, keadaan, siapa dia. Dia menilai karena Tuhan. Banyak orang yang terus marah dengan saya karena penilaian saya. Saudara, hari itu kalau saudara lihat Holmes, itu benar-benar cuma pedagang ikan asin, minder.
Saudara, dan orang berkata, siapa dia? Gak pernah les keyboard, gak punya keyboard juga. Saudara, dan semua orang berkata begini, ada roh kemiskinan ya. Karena wajahnya tuh kayak orang nelongso gitu, saudara. Tapi di tengah semua itu saya melihat yang beda. Setiap kali saya lihat dia, saya lihat apa? Air terjun. Saya gak bisa pungkiri. Setiap saya lihat dia, saya lihat air terjun. Saudara, hari itu saudara saya lihat Ovi pulang night club, nyanyi dari night club. Tapi ketika saya lihat dia, saya lihatnya apa? Maria Magdalena. Itu di atas kepalanya jelas tulisan Maria Magdalena. Saudara, setiap kita, Tuhan punya destiny, Tuhan punya cara pandang yang beda. Persoalannya saudara bisa melihat itu, atau saudara melihat saat ini orang itu. Saudara, kalau saudara ketemu dengan Pak Luki, saudara 30 tahun yang lalu, saudara akan melihat seseorang yang sangat minder. Gak ada kekuatan, gak ada. Tapi setiap kali saya lihat, Tuhan bilang apa? Dia koinmu, dia kerupmu, dan dialah pilar yang tak tergoyahkan. Dia guru kebenaran, dan dia akan membangkitkan orang mati. Saudara, gak ada pawaan. Tahu pawaan? Belajarlah melihat dirimu dan melihat orang lain. Nah ya, seperti kata Tuhan. Saya ketemu Fendi yang imut. Imut banget lah, saudara. Dan menurut saya ini anak apa sih anak, saudara ya? Anak muda, imut banget, pemalu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Gembala yang besar. Tuhan bilang, dia aku pilih menggembalakan bangsa-bangsa, ratusan ribu umat. Saudara, sekali lagi, bisakah hari ini saudara melihat siapa dirimu? Bisakah saudara bersikap seperti siapa dirimu? Bisakah kau melihat setiap orang seperti Tuhan melihatnya? Dan bisakah engkau menopang dan engkau sepakat dengan Tuhan? Setiap kali saya melihat Purut itu pembuat masalah, saudara, orang nyerah. Sampai Bu Indri aja nyerah kok. Ibu Indri loh nangis bilang gini, Ruth silahkan keluar, saya gak sanggup. Tapi hari itu ketika dia datang dan dia bilang, Bu, saya diusir sama Bu Indri, saya bagaimana? Tuhan bilang, angkat dia jadi anakmu, angkat dia jadi abimu. Dialah pembawa kebenaran. Saudara, tiba-tiba saya lihat di roh itu, Tuhan sediakan seluruh macam pisau. Dari pisau yang besar sampai pisau yang kecil. Dan Tuhan berkata, dia akan bisa untuk mengoperasi semua jenis, menebang semua pohon, tapi juga menguliti setiap keadaan. Saudara ya, setiap orang berbeda. Saudara, buat saya lihat Leo tuh gak ada tampang, udah hitam jelek, rambut panjang, kurus. Saudara, benar-benar jelek, saudara. Dan penakutnya, gak mau ambil tanggung jawab, belum dosanya. Tapi ketika saya lihat dan saya akan terus menggemakan, Tuhan bilang, dia penyembah tahta yang akan membawa jutaan orang ketemu Tuhan lewat penyembahan. Saudara, dan saya akan terus menggemakan. Orang berkata, kenapa Leo gak diusir? Karena dosanya. Saya bilang enggak. Saya akan tetap menjadi pendahulu, menyiapkan jalan buat dia. Saya akan di depan terima makian semua orang. Saya akan tetap memperkatakan dia di depan Tuhan dan manusia. Saya akan tetap longsor minta ampun.
buat setiap dosa, kemalasan. Tapi saya melihat apa yang dilihat Tuhan, bukan yang dilihat manusia. Dan kalau saudara mau jadi besar, lihat buat dirimu, lihat buat orang lain, lihat buat saudaramu, lihat buat istrimu, lihat buat siapapun. Saudara perkatakan apa yang Tuhan mau. Stop pusing bagaimana caranya. Jadi. Karena perkataan kita akan menyelesaikan semuanya. Sudah, saya akan tutup hal yang sangat berbahaya. Satu, menolak rencana Tuhan. Ya, tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak rencana Tuhan. Saudara jangan anggap saudara bilang, aku kan gak menolak rencana Tuhan. Misalnya nih ya, saya bilang ke Pak Steve, Pak Steve, kamu tuh rasul kasih. Dan dia bilang, gak mungkin Bu, saya gak bisa. Saya ini pemarah. Itu sudah menolak rencana Tuhan. Saudara, setiap kali saya berkata, ya, Liani kamu imam yang akan menyembuhkan semua orang. Dan dia berkata, saya gak ada waktu. Itu menolak rencana Tuhan. Saya capek. Itu menolak rencana Tuhan. Saudara, hati-hati dengan menolak rencana Tuhan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Saya berdoa, saudara tahu, menolak rencana Tuhan sangat berbahaya. Hal yang kedua, saudara tidak bisa menikmati dan tidak bisa ikut dan tidak bisa seirama dengan Tuhan. Saudara, ayatnya bilang begini, mereka seperti anak-anak. Ini Tuhan Yesus yang bilang loh, duduk di pasar, karena dunia ini seperti pasar. Dan bilang begini, kami memainkan lagu gembira, tetapi kalian gak nari. Kami menyanyikan lagu kabung, tetapi kalian tidak menangis. Jadi selalu saudara maunya. Ada orang yang gini ya, kalau dia berkabung, dia pengennya semua ikutin. Termasuk lagunya. Kalau lagunya enggak lagu kabung, lagu yang Yesus mengerti, enggak ada hadirat Tuhan. Kenapa? Dia yang perlu dilayani. Saudara, bukan kita mengikut irama Tuhan. Bukan kita mengikut ritme Tuhan. Saudara, ketika Pak Paul meninggal, saudara, setiap kali saya ini baru mau gini, mau lihat sesuatu misalnya gitu ya, kenangan, Tuhan ngomong gini, iya, nggak ada waktu. Tuhan bilang berangkat ke Rote, berangkat ke Pakistan, pimpin perang. Saudara, saudara, hari itu rumah lagi direnovasi, bolong semua. Setiap kali saya dengar suara angin buas gitu ya, terus gini, Tuhan, gue cewek sendirian loh, benar-benar sendirian loh di rumah. Tuhan bilang, apa? Enggak Tuhan, saya bukan cewek, saya panglima Tuhan. Bersama saya ribuan malaikat, bersama saya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, bersama saya semua bala tentara surga. Saya penakluk dunia, saya pemegang atmosfer. Masa dengar suara aja ribut? Saudara, saya tidak membiarkan satu hari pun sesuai dengan perasaan saya. Loh saudara, bahkan ya, saya itu punya selera lagu, tapi saya itu gak pernah paksakan selera saya. Kalau saudara nanya, Bu, selera lagu ibu itu seperti apa? Saudara, seperti saudara haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba, itu selera saya. Saudara, terus kemudian selera saya, saudara ya, saudara, kalau lagu cinta, saya tuh gak suka lagu cinta yang terlalu melo. Saya suka lagu cinta tuh You Are. Nah, itu lagu cinta saya itu sebenarnya, saudara ya. Saudara, dan tapi saya gak bisa paksakan.
Saya tahu kadang-kadang Tuhan, saudara ya, mau tapi anak-anak saya nggak bisa. Kadang-kadang anak-anak saya mau, Tuhannya nggak mau. Ya, kadang-kadang saudara, ya gimana gitu ya. Istilahnya mereka lagi nggak mood buat nyanyi itu. Jadi saya harus carikan yang kira-kira bisa menjembatani. Mereka bisa nyanyi dari hati dan Tuhan bisa makan. Hampir tidak pernah satu kali pun, saudara, selera saya, maunya saya, sampai soal makan. Saudara, sampai soal makan. Ya. Saya punya selera sendiri soal makan. Saya ini rewel aslinya, percayalah. Tapi saya akan makan apa saja. Soal baju, saya akan lakukan apa saja. Buat saya setiap kali saya harus melawan semua yang saya gak suka, itu bagus. Ketika di Papua, saudara ya, wah capek banget, hujan-hujanan. Kemudian dapatnya tuna Leo yang beliin. Dan tunanya haleluya lagi saudara ya. Tidak ada rasa sama sekali, anehnya dia suka saudara. Saudara tiap hari makan itu saudara ya. Saudara itu tunanya gak dibumbuin sama sekali. Saudara tuna dibakar doang saudara ya. Sampai saya bilang gini, ini anak bener-bener deh ya, seleranya plain banget saudara. Dan ketika itu saya senyum, saya bilang ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat-saat seperti itu. Ya. Ya. Ini soal kecil. Tapi kalau everyday saudara gak belajar menyamakan ritme dengan Tuhan. Ya, kalau Tuhan lagi ngomong sumpah, seluruh senmu harus ke sana. Bisa mengerti gak sih? Seluruh gairahmu, cintamu, jangan gini ya. Tuhan ngomong sumpah, saudara ngomongin mobil. Ketika Tuhan ngomong sumpah, saudara ngomongin misalnya saudara ya, rumah singgah. Ini yang ulang tahun Tuhan itu sangat sangat apa ya, bergairah, sangat saudara bagi-bagi hadiah. Itu passionnya. Nah banyak orang ketika passionnya bagi hadiah, saudara ngomong gini, capek, nambah lagi tanggung jawab. Gak usah lah Tuhan. Tuhan kesal. Ya udah gak apa-apa kalau sudah gak mau, saya ambil semua. Ya, yang saya bisa ambil lah. Kalau sepeda ya saya gak butuh. Ya, tapi kayak sayap kelimpahan, sayap penetapan, saudara, sayap keilahian. Wow, saya langsung yes. Karena itu moodnya. Dia lagi sangat mood. Tapi apa saudara berselera? Nah, saya tuh berkali-kali saudara, ya ini salah satu contoh. Saya ini sangat berselera untuk ngajar orang. Tapi ketika orang itu 1-2 kali tidak bisa berespon, saya ganti orang. Saya pernah sangat berselera ngajak 7 orang. Saya pengen curahkan semua, bahkan saya pengen impartasi semua. Semuanya lagi lesu, cembetut. Saya pulang. Saya bilang pulang aja. Saya pulang. Saya sudah bayar loh saudara. Tempat hotelnya saya sudah bayar. Saya pulang. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa saudara harus bawa makanan yang Ishak suka? Kenapa harus pakai jubah bau padang? Karena urapan dan warisan tidak bisa turun kalau saudara tidak satu irama. Kalau saudara tidak menikmati. Kalau saudara tidak satu, istilah saya, saudara perasaan. Terakhir, ya, selalu menilai salah.
Yohanes Pembaptis datang, ia berpuasa dan tidak minum anggur, dan kalian berkata ia kemasukan setan. Anak manusia datang makan dan minum, lalu dia bilang, lihat orang itu rakus dan pemabuk, kawan saudara orang berdosa. Saudara, ada orang-orang yang selalu menilai salah Tuhan. Ketika Tuhan kasih kamu istri bermasalah, kamu bilang gini, Tuhan tega ya. Nah ini orang gak ngerti. Kalau saya ya, saya tahu maksudnya. Saya bayar nih ya, saya serupa sama Yesus. Saudara, kalau saudara nih ya, misalnya dapat suami jatuh bangun dalam dosa, saudara mesti ngerti. Jangan terus ngejerin suami nangis, kenapa engkau nyeleweng. Hina banget. Saudara, kalau saudara ngalamin itu, saudara langsung tahu, saya ini diambil buat jadi istrinya Tuhan. Bagian saya menyembuhkan semua orang, pria-pria bermasalah. Nah, saudara, kalau saudara ya dimarahin, saudara harus tahu. Jangan kalau dimarahin tuh gini, cembetut 3 hari, menghilang. Apapun alasannya, buat saya itu udah Kalau sudah dimarahin itu langsung gini, ajari saya terus Bu. Iya saya salah. Udah jangan bantah, iya salah. Ajari saya Bu, ajari Bu. Salahnya di mana, sikat Bu. Kalau saudara begitu sama Tuhan, saya ini ya kalau Tuhan bilang gini, saya waktu itu kan gitu, cuma ngamuk dikit loh, ditabrak mobil saya langsung gini, thank you Tuhan, terima kasih engkau keras sama saya. Saya lupa ngurapin mobil saya muter. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya ini sangat wanted, diincar iblis. Saudara, kalau saya ya direndahkan sama Tuhan, dibanting ke bawah, bam, saya nangis sebagai bilang ini, thank you Tuhan, karena engkau kan bawa saya naik. Tapi ada orang yang setiap kali saya marahin ngomong gini, ibu gak suka ya sama saya. Saudara, setiap kali ya saudara nanya ke manusia, terus saya gak jawab, orang bilang gini, ibu gak mau ya doain saya. Bodohnya itu loh. Kalau saya tidak jawab, artinya sudah waktunya kau jalan dengan Tuhan. Selalu negatif, selalu salah. Dan itu sampai Tuhan ngebasin. Ya udah gak bisa yang model begitu. Sudah tidak bisa. Hari ini putuskan. Dia itu Tuhan yang baik. Saya tuh semakin keras sama orang, saya semakin tahu orang itu berpotensi. Tapi banyak orang yang semakin keras pergi. Ada seseorang yang saya tahu potensi buat bikin jubah, dia buat, saya cuma tarik, saya bilang ini buang, jeret, saya tarik. Dia bilang gini, saya hancur keluar dari Mahanaim. Ya sudah, saya tidak akan mengeluarkan orang. Tapi kalau saudara keluar, itu pilihan saudara. Sekali lagi, buat saya suka orang-orang seperti Bu Nike ya. Bu Nike tuh buat jubah kadang-kadang 10 kali. Setiap kali datang saya bilang, enggak. Saudara dia buatin saya, baru buatin ya, saya cuma gini, Nike, ya Bu, langsung dikasihin ke orang. Saya kasih ke orang Bu, saya buatin lagi yang baru. Gak ada satupun pembantahan, bilang gini, tapi Bu ini udah mepet. Saudara saya cuma perlu natap gini, Nike, terus dia langsung, iya Bu, saya kasih ke orang lain. Saudara dia ganti semua, pakai uangnya sendiri. Tidak ada satupun alasan. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang tahu bahwa cara Tuhan, didikan Tuhan
itu membuat dia naik, bukan membuat dia hancur. Hari ini pilih. Tapi satu sisi, tenang aja. Saudara gagal itu normal. Saudara jatuh itu normal. Saudara mungkin hari-hari itu terseok-seok, itu normal. Justru pada saat saudara lemah jatuh dan saudara bilang gini, Tuhan, tiba-tiba nanti sayapnya aktif. Saudara kalau lihat Power Rangers atau lihat yang lain ya pasti gini, pakai tenaga manusia dulu, gebukin. Kalau sudah berdarah tiba-tiba langsung bilang gini, ya aktifkan, baru aktif. Ya. Nah kalau pintar ya aktifkan dari awal, gak usah digebukin dulu. Tapi kalau rada tell me ya enggak apa-apa. Gebukin dulu, udah terkapar baru aktifkan sayap pengampunan, sayap hikmat. Ya, enggak apa-apa juga. Lumayan kan ngerasain digebukin. Cuma saya enggak mau kayak saudara. Saya baru gatal sedikit udah aktifkan. Saudara ya, lihat sesuatu gatal aktifkan. Betul bilang apa sih In? Itu cuma iblis lewat, ya tidak apa-apa, aktifkan dulu lah. Saudara makanya saya kalau jalan itu tenang. Saudara ya, saya ke Putus Ibau dari Sintang, saudara harusnya 6 jam, saya 4 jam. Saudara kemarin saya ke Semarang. Saudara dari Bekasi cuma 3 jam sampai 3 jam setengah. Saudara kenapa? Ya sibuk saudara. Jangan ikutan ngebut kalau saudara tidak sibuk kiri kanan. Saya sibuk malaikat kiri kanan, buka jalan, semua sapu bersih, aman. Saya bilang tidak ada macet. Nah cuek, ngebut. Keren saudara ya. Saudara hidup itu enak tenan loh saudara. Saudara saya bilang setiap kali uang menipis aktifkan semuanya, langsung berkat mengalir. Enak tenan. Nah ya, saudara setiap mau ke daerah buka jalan. Saudara bahkan yang ombak 2 meter 3 meter langsung jerit rata. Loh kita ini penguasa semesta. Setiap kali ada orang yang bikin masalah, saudara ngomongin langsung gini, terima kasih Mesbah, batu bata tambah banyak berlian. Nah ya, kalau saudara begitu iblis pusing loh saudara sama saudara. Iblis akan bilang gini, halah udah deh. Jangan serang dia. Sampai pernah saya tuh dengar iblis rapat ngomong begini. Jangan pernah didulit. Kalau sudah tahu bahasa Jawa, didulit itu cuma diginiin loh, dicolek. Iblisnya tiba-tiba ngomong gitu, jangan dulit dia. Begitu dia didulit, kita diporak-porandakan. Ya. Kipasi aja, supaya dianya ndak punya masalah, semua baik, siapa tahu ketiduran. Terus saya bilang, oke, saya kebetulan dengar apa yang iblis bilang ketika dia mengipasi, saya terbang makin tinggi. Saya buat gara-gara di semua tempat. Saya akan buat semakin besar, semakin dahsyat. Sekali lagi, bereaksi benar. Amin. Mari kita teruskan.